warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Feli Kartika Putri. Hari ini saya juga akan kembali mereview sebuah buku yang berjudul Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi karya Arthur Sutherland yang diterbitkan di Indonesia pada tahun 1983. Secara keseluruhan, karya ini membahas tentang bagaimana sebuah elit baru, yaitu elit birokrasi, dibentuk yang dibentuk oleh Belanda. Nah, dari beberapa bab yang ada di dalam buku ini, saya ingin fokus kepada bab keempat, yaitu tentang patron, klien, dan pendidikan. Nah, untuk pendidikan sendiri, pendidikan bisa dijadikan alat mobilitas vertikal bagi seorang individu. Karena kenapa? Pendidikan bisa menjadikan seseorang kedudukannya lebih tinggi daripada masyarakat yang lain. Nah, hal ini juga yang dipedomani oleh kalangan priai pada saat itu. Nah, kenapa? Karena birokrasi ini akan berganti setiap tahunnya. Nah, dinas kepegawaian pun sangat amat mentereng namanya pada masa itu. Nah, oleh sebab itu keluarga priai akhirnya berfokus untuk menjadikan anaknya, sebagian besar priai, agar anaknya bisa menjadi residen atau penguasa di daerah tersebut. Nah, namun seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Belanda itu melakukan segregasi ras pada jajahannya. Apa itu segregasi? Yaitu pembatasan golongan. Nah, kenapa? Karena ia merasa bahwa golongannya itu merupakan golongan yang tinggi, yang sedangkan pribumi berada di bawahnya, meskipun mereka tinggal di daerah yang sama, di tempat yang sama, tapi mereka berpikir bahwa mereka lah yang tinggi. Nah, untuk itu karena tidak mungkin penguasa tidak terjun langsung ke masyarakatnya, dibentuklah sebuah elit atau golongan ini. Nah, elit birokrasi ini merupakan penghubung antara yang bawah dan yang atas, yaitu golongan yang di atas yaitu bangsa Eropa, dan golongan pribumi yang letaknya ada di bawah bangsa Eropa sendiri. Nah, karena hal itu dibentuklah sebuah elit agar mereka bisa tetap mengetahui apa yang terjadi di bawah dan bisa memantau masyarakat yang ada, yang tempat yang mereka kuasai. Nah, para priai ini sangat ingin keluarganya atau anak-anaknya bisa menjadi bagian dari dinas kepegawaian ini, bekerja menjadi birokrat pada saat itu. Nah, namun meskipun ia sudah menjadi elit birokrasi, tetap saja ada hal yang mencolok, yaitu mereka tidak lagi tradisional seperti masyarakat yang ada, tapi mereka juga tidak dapat dikatakan bangsa Eropa, karena secara fisik mereka tetap bangsa pribumi, meskipun mereka sudah berpikiran luas, berpikiran terbuka, berpakaian selayaknya orang Eropa, atau berbicara bisa menggunakan bahasa Belanda, tapi tetap saja jati diri mereka merupakan mereka bangsa bumi putra atau pribumi itu sendiri. Nah, meskipun demikian, tidak sedikit juga orang tua yang tetap menyekolahkan anaknya di daerah itu, atau meminta guru privat, atau menitipkan anaknya di keluarga Eropa agar mereka tahu bagaimana tata krama atau hidup layaknya orang Eropa. Bahkan mereka juga mengirimkan anaknya agar bisa bersekolah ke negeri Belanda sendiri. Nah, sebegitu besarnya keinginan
priai pada saat itu agar anaknya bisa bersekolah, akhirnya bisa mungkin menjadi bupati atau menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan itu sendiri, birokrasi pada saat itu, bekerja di pemerintahan, meskipun sangat amat jarang yang bisa mencapai kedudukan yang tinggi, karena ya seperti yang dibilang tadi bahwa sebagian bangsa Eropa masih tetap berpikir bahwa mereka lah yang tinggi, mereka lah yang bangsa pribumi tidak cocok jika mereka harus setara duduk dengan bangsa pribumi itu sendiri. Nah, selanjutnya yang bangsa pribumi tidak ketahui sendiri adalah elit birokrasi ini merupakan hal yang dibuat oleh bangsa Belanda. Nah, itu dengan tujuan semata-mata agar ia bisa mengontrol rakyatnya tanpa harus terjun langsung. Itulah hal yang mungkin tidak sebagian besar pada saat itu mereka ketahui. Padahal sebenarnya ini merupakan memang sengaja dibentuk dengan alasan keuntungan mereka, meskipun ada keuntungan yang lain seperti mereka bisa memberikan pendidikan bagi orang-orang pribumi itu tersebut. Itu saja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.